Kami rakyat jelata mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua dimanapun berada, ramai lagi pernyataan seorang Yudian Wahyudi. Ada yang tahu siapa dia? Ketua BPIP, Badan, nah kepanjangannya aja saya suka lupa ini karena jarang terdengar di publik ya, kerja-kerja program-programnya. Pancasila lah gitu ya, badan P-nya apa? Ada yang ingat? Nah, kita lihat kan beberapa hari yang lalu riuh ramai dengan pernyataan seorang ibu bangsa. Sebagian orang mengatakan begitu ya, Ibu Megawati Soekarno Putri ketika bilang, mohon maaf beribu maaf ya, ini bukannya gimana loh, aku tuh, ini kurang lebih ya redaksinya ya, aku tuh suka heran kok ibu-ibu sekarang suka pengajian ya. Bukannya bersyukur mengucap alhamdulillah gitu, ketika rakyat hari ini sudah makin melek dengan agamanya, sudah makin sadar gitu. Bahkan banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dari pengajian itu untuk membuat keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kan di situ juga dapatnya gitu. Nah, kemudian kita menjadi teringat ya, ini juga ramai lagi kemarin ketika ditarik pada 3 tahun yang lalu, mungkin kurang ya, ketika Ketua BPIP Yudian Wahyudi menyatakan ya musuh terbesar Pancasila ya agama. Ini kita tarik dengan pernyataan Ibu Megawati kok menjadi ada benang merah yang sangat kuat, yang sangat kentara. Dan kita tahu Yudian Wahyudi Ketua BPIP, Megawati Ketua Dewan Pengarah. Jadi kalau senada seirama ya memang wajar ya. Nah, ini yang akan sangat kita tentang. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya, kalau ada yang bilang siapa MUI ya, udahlah Bu Mega jangan usil gitu. Kalau saya sih levelnya sudah bukan jangan usil lagi. Ini bahaya bagi masa depan anak cucu kita. Bagaimana kesadaran beragamanya mereka nanti. Ketika terus-menerus tergerus oleh ucapan-ucapan yang seperti ini. Ini kita sedang menghadapi situasi global yang luar biasa yang menyerang masa depan anak-anak kita melalui handphone ya. Ada porno aksi, pornografi, ada games dan sebagainya yang itu luar biasa akan begitu sangat mengganggu kehidupan anak-anak kita. Sekarang ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan seperti ini yang membuat ini bagaimana kita sudah membaik ini dibandingkan era 80-an ya. Orang yang berjilbab masih jarang itu ya. Sekarang di mana-mana pakai jilbab. Tapi di sisi lain kemudian kita sedikit demi sedikit digerus. Ada influencer yang bilang child free akan lebih bikin awet muda. Jadi kalau nggak punya anak tuh bikin awet muda. Ini ajaran yang berbahaya ini. Mengerikan ini ya. Nah, jadi saya akhirnya angkat juga di video kita pagi hari ini. Ya pantas saja jika Mega tak suka pengajian. Karena Yudian Wahyudi Ketua BPIP pernah menyampaikan di tahun 2020 bahwa musuh terbesar Pancasila ya agama. Tentu ini bukan satu kalimat di Twitter kemudian selesai. Tapi ini sebuah dialog dengan Detik News kalau tidak salah ya, nanti kita lihat. Saya sudah tonton sekitar 39 menit 40 menitan lah ya, dan pernyataannya memang clear jelas di situ gitu.
bahwa agama dianggap oleh Yudian Wahyudi ya musuhnya Pancasila. Nanti kita simak ya. Oke, sekarang kita lihat dulu dari Twitter. Ini yang bikin ramai kemarin, sampai politikus Golkar pun Aceh Hasan kalau tidak salah ikut berkomentar ya. Kemarin. Jadi ini ramai lagi sekarang ini. Bagaimana dalil ilmiahnya ini orang? Pancasila yang asas pertamanya adalah ketuhanan kok jadi musuh Pancasila? Saran titik 2. Jangan dipikirkan, jangan direnungkan narasi ini. Karena ibarat orang waras jadi gila. Setan demen, musuhnya Raib 1 katanya. Ya, ini Yudian Wahyudi selain ketua BPIP, dia juga sebagai rektor UIN. Luar biasa ya, rektor UIN. Jadi barangkali dia ilmunya sudah apa? Sudah ketinggian apa gimana? Sudah terlalu tinggi. Terlalu itu, apapun yang terlalu kan nggak bagus ya. Sehingga dia tidak bisa lagi menyelami apa yang sedang ada dalam isi hati dan pikiran umat muslim di Indonesia. Karena andanya terlalu sudah kemana-mana. Bisa jadi begitu ya. Nah, profesor doktor yang biasa lah ya, yang gelarnya berjubel. Kepala BPIP sebut agama jadi musuh terbesar Pancasila. Oke, kita lihat. Nah, ini Aceh Hasan. Aceh Hasan betul ya. Pikiran sesat katanya. Ini bukan sekedar sesat, tapi juga menyesatkan, berbahaya. Kita lihat. Nanti sebentar lagi mungkin Pak Mahfud akan bicara ya. Biasa ya, Pak Mahfud kan sering ngomong-ngomong yang begitu. Nah, kita simak dulu deh videonya untuk mengingatkan lagi. Barangkali ada yang kelewat juga, ada yang nggak tahu. Apa sih yang disampaikan Bu Mega? Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya nanti Bu Risma saya suruh. Nanti Ibu Bintang saya suruh tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Ya, jadi tentu Bu Mega bicaranya tentang manajemen keluarga maksudnya. Ini kan lebih fokus kepada kalau ibu-ibunya ngaji, anak-anaknya gimana? Ya anak-anaknya ikut Bu, belajar ngaji. Dan kalau ibu bisa lihat bagaimana kehidupan umat muslim yang ada di bawah, itu banyak sekali yang sekeluarga ikut, bahkan suaminya pun ikut. Nah ini mungkin yang ibu nggak tahu gitu. Nah, tapi di luar konteks itu oke, kita akan kembali lagi pada Yudian Wahyudi. Bagaimana seorang Yudian Wahyudi begitu tegasnya menyebutnya. Jadi ini Rabu 12 Februari 2020. Jadi 21 22 itu pas ya. Kurang lebih ini sama-sama di Februari 3 tahun yang lalu. Blak-blakan Profesor Yudian Wahyudi. Jadi Yudian Wahyudi ini menjadi kepala BPIP menggantikan Yudi Latif. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat. Ya, itu yang dibentuk oleh para ulama dan ustadz juga ya. Seperti tercermin dari dukungan dua ormas terbesar NU dan Muhammadiyah sejak era tahun 80-an. Tapi memasuki era reformasi, asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena. Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif. Itu yang disampaikan Yudian Wahyudi ya kepada tim Detikom. Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi agama itu harus selaras dengan nilai Pancasila begitu ya. Padahal Pancasila dibuat atas dasar pemahaman terhadap agama. Ayo, dibulak-balik jadinya kan. Mereka antara lain membuat ijtima ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya, mereka pun kecewa.
Dasar itu yang dia pakai ya. Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan. Ngeri kali kepala BPIP ini. Harusnya kan kepala BPIP ini mengayomi gitu ya, membuat teduh, menunjukkan bahwa Pancasila itu adalah solusi ya, dari segala persoalan bangsa. Makanya dipilih Pancasila. Tapi ini kok seperti yang mengkotak-kotakan. Wah, ini musuh. Ini musuh. Ini musuh. Yudian merangkap sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya, ia melanjutkan NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila. Kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak. Konsep Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia, Yudian melanjutkan, merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Dari sisi sumber dan tujuan, Pancasila itu religius karena kelima sila yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional di Republik ini. Ya karena munculnya dari rahim agama. Nah tapi kalau sekarang dibalik gitu, ada ajaran-ajaran ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kan gimana logikanya gitu? Wong Pancasila aja dasarnya dari agama kok. Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Nah, ya apa juga ini sekularisme? Ya, arahnya kan sama-sama ke sana juga gitu. Ini urusan dunia gitu kan. Urusan dunia yang harus dipisah dengan urusan agama. Gak jelas gitu. Ujungnya kan tetap saja bahwa ini lahir dari pemikiran yang orang-orang yang berpaham sekuler. Nah, artinya soal bagaimana aturan mainnya kita sendiri yang harus menentukan. Nah, penentuan ini akhirnya yang menjadi subjektif kan. Ia pribadi mengakui menerima amanah sebagai kepala BPIP menggantikan Yudi Latif yang mengundurkan diri pada Juni 2018 sebagai bentuk jihad. Wow. Jihad dalam upaya mempertahankan NKRI dengan mengkotak-kotakan, dengan menyebutkan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Gimana logikanya? Anda sedang bicara di tataran level mana? Anda sedang berbicara di makom yang mana? Ini penting. Kalau Anda merasa pintar karena sudah profesor, doktor dengan sederet lain detailnya, Anda sedang berbicara di depan rakyat. Ya, kan begitu. Kalau Anda diwawancara oleh Detik, artinya Anda bicara di depan rakyat. Anda harus tahu, paham rakyat tuh ada yang beragam, pemahaman, pemikiran. Anda tidak bisa berbicara dengan makom yang Anda sebut mungkin level tertinggi dan sebagainya. Terserah Anda itu. Tapi yang pasti Anda sedang berhadapan dengan rakyat hari ini. Kata-kata Anda dimaknai dengan mudah bahwa Anda memusuhi agama. Walaupun Anda dengan fasihnya menyebutkan dalil-dalil agama. Kan bukan pemahaman, bukan pengetahuan yang utama. Tapi bagaimana pengetahuan dan pemahaman itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penyikapannya dia ada di mana. Kalau dia membela itu bela yang mana. Kan itu intinya. Lantas apa yang dilakukan BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi generasi milenial? Ini bicaranya ke situ. Jadi sahabat, kalau yang mau mendengarkan videonya ada banyak tersebar di sini juga ada ya. Setelah iklan ini masuk ini ya, sekitar tadi yang 40 menit tadi. Tapi kita ingin menegaskan kembali fungsi BPIP itu apa sih? Ini mengapa harus ada BPIP? BPIP dibentuk untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi ingat saya kepanjangannya. Tadi lupa saya. Ya karena nggak pernah dengar juga mana programnya gitu ya. Program yang disusun secara terencana, sistematis dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa dan warga negara Indonesia. Oke, saya bukan penyelenggara negara, saya nggak tahu ya. Yang pasti saya warga negara Indonesia. Nggak tahu nih, saya sih nggak pernah dengar apa sih ajaran BPIP, apa sih
pemahaman yang harus kita resapi hasil dari kerjanya orang-orang yang ada di BPIP. Kalau sahabat ada punya, oh ya saya punya nih, saya dapat pemahaman ini dari BPIP, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Ini penting sekali gitu, agar ya kita juga harus tahu gitu apa sih produk mereka gitu kan. Nah, sebelum disambung ke siapa ya profil Yudian Wahyudi sebenarnya, saya mau sapa dulu sahabat ECCNA semua yang sudah bergabung nih, sudah 263 nih pagi-pagi. Media Perubahan itu Rektor UIN mana Kang? Ya, tadi ya Kalijaga Yogyakarta. Kalau sekarang Muslim mana mau mengeluarkan pernyataan seperti itu, atau hanya sekedar yang penting bos senang? Mungkin saja ya. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar. Yang pasti yang bisa kita bahas ya tentu yang ada di depan layar dengan berbagai indikator yang menyertainya, yang bisa kita tarik ke belakang. Kan praduganya begitu. Apa sih yang akan dia lakukan ke depan? Ya kita duga dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Karena manusia itu cenderung berpola. Jadi kurang lebih bisa ditebak lah gitu ya. Walaupun tebakannya tentu belum tentu benar. Namanya tebakan, namanya prediksi ya. PKI Tulen tuh bang, waduh ngeri-ngeri. Triansa. Pak, makin tua makin durjana mak ban. Makin aneh gitu ya. Mak banteng stres. Karena belum juga menemukan capres yang elektabilitasnya tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya ya balik ke Ganjar Pranowo. Itu prediksi saya ya. Jika sudah ngelantur, tidak akan lama lagi, tinggal tunggu waktu saja, kata Teti Sargo. Tunggunya ngapain nih? Sambil nunggu ngapain nih? Ngopi-ngopi ya. Reksa, rata-rata buzzer emang koplak sama PDIP, apalagi emaknya. Oke, pejuang Anies, Megawati bukan PKI, tapi karakternya Nasakom seperti bapaknya. Jadi teori Nasakom itulah yang sekarang sedang digaungkan oleh Megawati dan PKI. Seringkali Megawati nggak sadar. Oke, ya bisa saja ya. Nah, nasionalis agama komunis. Yang bahaya itu Nasakom, tapi nasanya hilang, kan gitu. Tinggal komnya, itu yang mengerikan. Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Budi, semakin koplak. Dina, inilah yang saya sempat analisa ketika pernyataan arogansi nenek yang persoalkan pengajian ibu-ibu. Karena secara tidak langsung ingin membenturkan antara pemahaman agama dengan Pancasila. Betul Bu Disna ya. Yang nggak tahu ibu apa bapak namanya Disna Laser. Betul sekali. Ini kayak permainan lato-lato gitu ya. Jadi yang sebelah sini agama, yang sebelah sini Pancasila. Terus dibentur-benturkan. Ini satu saat pecah ini. Jadi kita harus melawan narasi ini. Kita jangan sampai mau dibentur-benturkan. Tidak ada yang harus dibenturkan antara agama dan Pancasila. Agama sama sekali bukan musuh Pancasila. Karena Pancasila lahir justru dari agama. Pemahaman ketua BPIP ini mengerikan, berbahaya. Tentu harus mundur itu. Sama sekali tidak layak menjadi ketua BPIP. Adin dipisah Ternyata Allah sudah ngebuka siapa sebenarnya dia. Ayo sejarah 65 yang tidak suka dengan pengajian, benci orang Islam, bahkan Quran dibakar, injek. Oke, ya. Anto 68, emak nih bikin gaduh aja. Sedang digiring untuk menetapkan kembali asas Nasakom yang tidak lain, Nasakom sendiri tidak bisa disatukan karena beda keyakinan. Saya jujur bukan profesor, doktor dan lain-lain, tapi alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita berpikir untuk mengelola akal agar dapat memunculkan ide-ide yang masuk akal. Betul ya, rasio demi akal sehat kita menyampaikan hal ini. Hamzah, semangat. Oke, siapa lagi nih? Chair, udah lama nih nggak komen di live. Sehat-sehat ya. BPIP Barongsai. Oke. Assalamualaikum, salam komandan. Ibu Elan, Nur Hayati, Bu Mega kalau nggak suka lihat ibu-ibu pengajian ya sudah tutup mata, tutup kuping Bu. Duh, ngelantur aja katanya ya. Bagung, BPIP sudah menjadi badan perusak ideologi Pancasila yang dahulu dirumuskan justru berdasarkan agama-agama yang ada di Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang berketuhanan dan berkeadilan di semua sendi kehidupan. Wah, mantap Pak Agung ya. Asas lahirnya memang selalu menjadi
di generasi kedua gitu kan, selalu ada saja upaya-upaya untuk akhirnya mengganggu niatan awalnya. Apa yang keluar dari mulutnya nggak pernah ada yang bermanfaat, kata Pak Iwan. Mungkin yang masuk hal-hal yang nggak baik kali. Ya bisa saja ya. Jem Arsyad, setan kepanasan kalau mendengar pengajian. Ya pasti benar. Panasan itu. Kerjanya apa itu BPIP? Gunanya apa? Siapa yang dibina? Hasilnya apa? Media Perubahan. Tolong dijawab, ini sama sekali pemikirannya dengan saya ya. Harus clear dulu nih, apalagi gajinya besar-besar katanya. Dari dulu zaman Soekarno itu emang benci. Oke. Fei Wong. Apa gunanya akal yang telah Allah berikan, Tuhan berikan, kalau segala sesuatu yang digunakan berpikir logis dan rasional? Sebab jika pemahaman telah tertutup oleh hati yang benci kebenaran. Oke. Mahmud, akibat kurangnya pemahaman dalam beragama, ucapannya tak sesuai dengan identitas seorang muslimah. Barangkali itu karena mereka menolak politik identitas, jadi identitasnya serba gak jelas juga ya. Assalamualaikum Bang SJ, terima kasih ya, amin. Teti, anaknya gak bisa nyalon, jadi stres. Biasanya makin tua kembali ke sifat waktu mudanya. Anto 68. Ami smart, tapi pas pemilihan presiden dan wakil presiden yang dicari kok umat Islam yang jelas identitas agama dan masuk pesantren serta masjid. Itu dia. Jadi rata-rata itu orang-orang yang begitu-begitu tuh dia kerjanya begini gitu. Begini. Hei, kamu politik identitas. Padahal 3 jari mengarah pada dirinya sendiri. Artinya dia 3 kali melakukan mempolitisasi agama untuk kepentingan dia dan partainya. Itu clear dan jelas. Tapi orang-orang yang memang berpikir, berdiskusi dari basis masjid, justru yang dinegatifkan. Padahal dibalik gitu. Yang positif dibuat negatif, yang negatif dibuat positif. Ini yang harus kita hati-hati. Ini yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Yang sudah kuliah, yang baru bekerja. Jangan sampai tercemar sama pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ya, yang seusia saya, usia di atas saya ini, betul-betul kita harus ekstra hati-hati ya mengingatkan anak-anak kita. Bahkan ke Bapak Ibu yang sudah punya cucu juga tentu ini harus diingatkan. Jangan sampai ini, ya banyak orang bilang ini akhir zaman. Jadi ya yuk sama-sama lah ya kita memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki lingkungan kita, dan kita mengkritisi agar negara juga memperbaiki dirinya. Begitu ya. Oke, kalau bisa rakyat jangan dukung yang gak suka pengajian. Mesti itu begitu. Waduh, ternyata masih banyak ya. Mohon maaf nih, belum bisa terbaca semuanya. Jadi sahabat SC, kalau mau dibacakan, didiskusikan di awal-awal tuh ya, insya Allah. Ke depan sih kalau waktunya cukup bisa kita bahas semua. Karena saya ingin masuk pada siapa Yudian Wahyudi ini. Profesor, Dr. Andes, Kiai Haji, MA, PhD. Waduh, berapa puluh tahun itu kuliahnya ya? Atau ada yang kuliahnya barengan. 17 April 60, dosen akademisi. Ia menjabat kepala BPIP sejak 5 Februari 2020. Jadi pernyataan itu rupanya tidak lama setelah dia dilantik menjadi ketua BPIP. Luar biasa ya. Ia menjabat rektor BPIP, oke, sampai 2020. Berarti harusnya udah selesai ya. Tapi katanya masih merangkap. Oke, kita lihat yang menarik-menariknya saja ya. Dia belajar ngaji di Balikpapan, tapi belum bisa bahasa Arab. Ya mulai bahasa Arab di Ternas. Oke. Ia lulusan pondok pesantren tahun 78. Oke. Dia bikin banyak ini katanya ya, tulisan. Oh bagus, ini ciri-ciri cendekiawan. Ia menulis segudang artikel ilmiah bertemakan Islam kontemporer. Tapi di saat yang sama dia juga memproduksi kontroversi. Dia salah satu yang melarang penggunaan cadar di kampus UIN Sunan Kalijaga ya. Ia sampai mengeluarkan keputusan perihal pembinaan manusia bercadar. Tentu ada protes dari mana-mana ya. Oke, kemudian apalagi ya yang menjadi kontroversinya, bukan hanya pelarangan cadar itu. Nah, ini juga agama musuh Pancasila dan konstitusi di atas kitab suci. Jadi ya gitu tadi ya, yang seperti saya bilang, kalau melihat perilaku apa yang akan dilakukan oleh Yudian Wahyudi ke depan, ya lihat saja yang ke belakang. Dia sudah memproduksi kok kontroversi-kontroversi ini.
Dia nampak sekali seperti yang berpemahaman sekuler gitu kan. Ini mengerikan kan, konstitusi di atas kitab suci. Ya lah, itulah gunanya kita kemudian berdiskusi ala rakyat di sini, karena mereka baru bisa diingatkan kalau diskusi ini menjadi viral. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya viralkan ini. Bukan artinya video ini harus viral, bukan. Tapi maksud saya, yuk Bapak Ibu semua sahabat SJT Channel bicara juga tentang hal ini. Bicara di lingkungan sekitar, di tempat kerja, di WA, di grup WA, di Facebook, di Instagram, dan dimanapun. Ini harus menjadi perbincangan publik sehingga ada daya tekan yang sangat besar terhadap penguasa untuk kembali mau berpikir dengan cara berpikirnya ala rakyat jelata. Ya. Bukan dengan cara-cara yang seperti Pak Wahyudi begini, yang barangkali merasa makomnya sudah sangat tinggi, kemudian dia merasa jadi yang paling benar. Sehingga kata-kata yang terucap menjadi kata-kata yang blunder. Jadi itulah ya, kita harus terus pantau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.